Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi ini saya akan coba membahas mengenai topik 4 koas. Apa sih maksud dari 4 koas itu? Nah, kita tahu koas itu untuk apa? Ayo, untuk apa? Ya, pintar. Jadi koas itu adalah untuk menggores, untuk mewarnai. Biasanya dipakai orang-orang untuk melukis. Nah, apa sih maksud dari 4 koas itu? Nah, yang saya akan ambil koas di sini bukan berarti koas untuk melukis dalam arti yang sesungguhnya. Nah, koas di sini adalah koas untuk melukis kepribadian kita. Nah, jadi di sini ada 4 hal, ada 4 koas yang bisa mewarnai kepribadian kita. Apa aja 4 koas itu? Yang pertama, yang akan membentuk karakter kita, yang pertama adalah keluarga. Yang kedua adalah lingkungan. Yang ketiga, sekolah tempat kita belajar. Dan keempat adalah buku bacaan kita. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Dari keluarga. Nah, jadi yang membentuk kepribadian kita adalah keluarga kita sendiri. Bagaimana ibu kita mendidik kita, ayah kita mendidik kita, bagaimana kita memperlakukan adik-adik kita. Nah, itu semua akan mempengaruhi karakter kita. Ya, jadi kalau misalkan kita ingin memperbaiki keluarga kita, ingin memperbaiki kepribadian keluarga kita, pastikan perbaiki dari diri kita terlebih dahulu. Nah, nanti mudah-mudahan keluarga kita pun akan ikut terbawa oleh kita. Seperti itu. Nah, terus apalagi? Yang kedua, itu adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat mempengaruhi karakter kita. Siapa teman-teman kita, itu semua akan mempengaruhi kita semuanya. Oke, nah, saya ibaratkan seperti ini ya, lingkungan. Kalau misalkan kita main ke pasar, apalagi namanya pasar ikan, kita tahu pasar ikan itu bau amis gitu ya. Nah, kalau misalkan kita main ke sana, mungkin nggak kita jadi bau parfum yang sangat wangi? Nggak mungkin. Kita akan bau ikan, ikut-ikutan bau amis. Nah, jadi pintar-pintarlah mencari lingkungan seperti itu, ya. Cari-cari lingkungan yang baik, karena mereka akan mempengaruhi karakter kita. Di sini saya bukan berarti memilih-milih teman, bukan seperti itu. Kita berteman dengan siapa saja, siapapun harus kita temani. Tapi untuk teman dekat, untuk sahabat, itu kita harus bisa memilih. Kita berteman dengan siapa aja itu supaya kita bisa menilai, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita ada perbandingannya, seperti itu. Dan pastikan lagi, untuk mengubah itu semua, perbaiki diri kita. Karena Allah itu akan memberikan sesuatu yang pantas untuk kita. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan teman-teman yang baik, pastikan diri kita memiliki niatan yang baik untuk memperbaiki diri, memiliki kemauan untuk memperbaiki diri kita, ya. Nanti Allah akan pertemukan tuh kita dengan orang-orang yang pantas untuk menjadi teman kita, seperti itu. Terus apa lagi? Tadi udah kita bahas keluarga, lingkungan, teman-teman kita gitu ya. Nah, terus buku yang kita baca atau film-film yang kita tonton, itu semua akan mempengaruhi diri kita. Nah, ini saya bawakan contohnya. Ini buku karangan Ipo Santosa, hanya 2 menit. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin menilai seseorang gitu ya, pinjam saja 5 atau 10 buku yang dia miliki. Nah, teman-teman bisa menilai dengan melihat buku-buku yang dia baca. Oh, karakter dia seperti ini, gitu ya. Jadi bisa dilihat. Sama halnya juga dengan teman-teman mereka gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin menilai seseorang gitu ya, misalkan kita ingin menilai si A. Si A itu seperti apa? Kita nggak mesti langsung melihat orangnya itu langsung. Tidak mesti seperti itu. Bisa, tapi tidak mesti seperti itu. Kita lihat aja siapa teman-teman sekelilingnya. Karena teman-teman yang sekelilingnya itu adalah cerminan dari kita. Seperti itu. Dia lihat aja teman-temannya gitu kan. Oh, dia berteman dengan si ini. Kurang lebih dia seperti itu. Bukan berarti sama, kurang lebih memiliki karakter yang sama. Seperti itu. Oke, tadi setelah buku yang kita baca, lingkungan, keluarga, sekolah. Nah, sekolah juga mempengaruhi kepribadian kita. Jadi, kesimpulan dari topik kata kali ini, kalau misalnya teman-teman ingin memperbaiki diri, ingin membentuk karakter diri yang baik, pastikan keempat ini semua adalah yang baik. Keluarga yang baik, lingkungan yang baik, sekolah yang baik, buku-buku yang kita baca juga baik. Seperti itu. Oke. Nah, untuk itu semua, selain dari 4 faktor itu, sebetulnya yang sangat-sangat mempengaruhi adalah niatan dari diri kita. Jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan semua itu baik, pastikan diri kita adalah orang yang pertama memperbaiki kepribadian kita sendiri, gitu ya. Perbaiki diri kita, maka lingkungan pun
maka kita pun akan mendapatkan lingkungan yang baik. Perbaiki diri kita, maka kita pun akan selalu mendapatkan suatu hal yang baik, seperti itu. Ya, jadi sebetulnya itu hukum timbal balik gitu ya. Saat kita mencoba untuk baik, maka lingkungan pun akan baik, seperti itu. Jadi ingat 4 pos tadi: keluarga, lingkungan, buku yang kita baca, sekolah, tempat kita belajar. Pastikan tempat-tempatnya itu adalah tempat yang baik. Ya, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau yang saya sampaikan ini benar, itu murni datangnya dari Allah. Kalau yang saya sampaikan ini banyak yang salahnya, itu murni kesalahan dari saya selaku hamba yang memang pada dasarnya adalah tempat khilaf dan salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gathered here with my family, my neighbors and my friends, standing firm together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from, or if you're young, old, woman or man, we're here for the same.